Selamat datang para hadirin sekalian dalam acara talkshow memperingati Milad ke-6 Majelis Sholawat Al-Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan tema Mencintai Sang Nabi dalam Berbagai Perspektif. Yang terhormat, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Pil Al-Makin SAGMA, yang kami hormati Ibu Dr. Sri Sumarni MPD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang kami hormati Ibu Dr. Maimunah, selaku Kaprodi PGNI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Dr. Nur Hidayat MAG, selaku Pembina Majelis Sholawat Al-Ibtidaiyah, yang tak lupa kami hormati narasumber acara talkshow pada hari ini, Bapak Dr. Fahrudin Faiz, Magister Agama, serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara talkshow pada pagi hari ini, dan seluruh peserta talkshow se-Indonesia, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara talkshow secara virtual ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu ini. Semoga kita diberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Memasuki acara inti, yakni talkshow memperingati Milad ke-6 Majelis Sholawat Al-Ibtidaiyah dengan tema Mencintai Sang Nabi dalam Berbagai Perspektif, Sabtu 19 Desember 2020. Acara ini diselenggarakan oleh Panitia Milad ke-6 Majelis Sholawat Al-Ibtidaiyah Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Aman Nasrullah Amin, selaku pendiri Majelis Sholawat Al-Ibtidaiyah. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Saudara Aman Nasrullah. Nama, Aman Nasrullah Amin, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir, Bantul, 24 Mei 1996, aktivitas, mahasiswa pasca sarjana, PGMI UIN Sunan Kalijaga, pendidik, pelatih, dan atletik. Alamat, Jejeran Wonokromo Pleret Bantul, Yogyakarta. Nomor telepon 083 840 097 199. Riwayat pendidikan beliau menempuh SMA di MAN 3 Bantul, Yogyakarta, lulus pada tahun 2015. Beliau menempuh program sarjana strata 1 PGMI UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2018 dan saat ini beliau sedang menempuh
program Pasca Sarjana di Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain menjadi mahasiswa, ia memiliki banyak sekali prestasi, salah satunya menjadi pesilat terbaik putra Sleman, Yogyakarta. Selain menjadi pesilat, ia juga merupakan pendidik di salah satu sekolah dasar, serta menjadi pelatih. Baik, mungkin itu sedikit CV dari moderator kami. Untuk efisiensi waktu acara, saya berikan kepada moderator kita hari ini, kepada Saudara Aman Nasrullah Amin. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kepada Mbak Ulan, saya ucapkan terima kasih. Dan mohon kepada para peserta, apakah suara saya terdengar? Jika terdengar, silakan acungkan jempol ke layar. Coba, terdengar ya? Baik, terima kasih Mas Hasan. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saya hormati Kaprodi PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman baik dari panitia maupun peserta talkshow pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa di Zoom meeting pada pagi hari ini dalam rangka Milad Al-Ibtidaiyah PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk profilnya tadi sudah ditayangkan oleh panitia terkait profil Al-Ibtidaiyah PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dimana Al-Ibtidaiyah ini adalah sebuah komunitas yang didirikan pada tahun 2014, dan nanti seandainya para peserta di YouTube Al-Ibtidaiyah PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, langsung saja di sini kita akan talkshow yang diisi oleh Bapak Dr. Faiz yang insya Allah sudah hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Bapak Dr. Faiz. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Sehat nggih Bapak Faiz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Baik, sebelumnya Pak, sebelum Bapak mengisi materi, akan saya bacakan CV Bapak terlebih dahulu. Silakan didengarkan dengan seksama. Nama beliau yaitu Dr. Faiz. Tempat tanggal lahir Mojokerto, 16 Agustus 1975. Untuk alamat rumah berada di 05 RW 44 Maguharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Alamat kantor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Email beliau yaitu fahrudin@uinsuka. Nomor HP bisa dicatat untuk teman-teman 081 550 57312. Untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Akidah dan Filsafat, lulus tahun 1998. Kemudian S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Agama dan Filsafat, lulus pada tahun 2001.
Kemudian menempuh S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Studi Islam, lulus tahun 2014. Pekerjaan beliau yaitu dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mungkin kurang lebihnya CV beliau seperti itu, dan saya termasuk ngefans sekali dengan Bapak Dr. Faiz ini karena materinya sangat luar biasa. Silakan teman-teman nanti dengarkan dengan seksama, dan insya Allah menjadi motivasi teman-teman untuk selalu bersolawat dan selalu menebarkan solawat. Baik, singkat saja dari saya. Nanti jika teman-teman ingin bertanya, silakan nanti angkat tangan di Zoom atau silakan ketik saja di room chat. Nanti insya Allah akan dibacakan jika waktu masih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati semuanya saja yang terlibat, yang berhubungan dengan kegiatan pagi hari ini. Khususnya adik-adikku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, teman-teman dari PGMI UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama meskipun di tempat kita masing-masing. Jadi bareng-bareng tapi sebenarnya kita tidak berkumpul. Ini teorinya bisa khas ini ya. Tidak selalu ternyata bersama-sama itu harus berkumpul. Dibuktikan dengan forum Zoom ini. Kebalikannya, kalau dalam Al-Quran itu kan ada istilah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ada yang kelihatannya ngumpul bareng-bareng, tapi hatinya kemana-mana, sendiri-sendiri. Masing-masing punya kepentingan, punya tujuan. Meskipun fisiknya bareng, ternyata mereka tidak bersatu. Semoga kebersamaan kita pagi hari ini kebalikannya. Meskipun secara fisik kita tidak bareng-bareng, tapi misi dan visi kita satu. Oke, baik. Pagi hari ini oleh teman-teman panitia, saya diamanati untuk membicarakan tentang cinta kepada Rasulullah dari berbagai perspektif. Ini menurut saya tema yang berat. Pertama karena cinta itu tidak asik kalau hanya dibahas, dibicarakan. Cinta itu asiknya ya kita jalani, kita nikmati. Jadi membahas cinta itu sesuatu yang kalau menurut Imam Jalaluddin Rumi, sesuatu yang sebenarnya justru menunjukkan kita belum ada di ranah itu. Ada salah satu syairnya Imam Jalaluddin Rumi yang saya hafal sekali, saya ingat sekali, karena beberapa kali saya membahas tentang beliau. Kebetulan 2 hari yang lalu beliau baru haul yang ke-747. Nah, menurut Imam Jalaluddin Rumi ada syair begini. Setelah cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun saat cintaku datangi, aku menjadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun
itu biasanya tidak ribut, itu langsung apel gitu aja ke tempatnya pacarnya. Jadi semoga diskusi kita pagi hari ini mampu mengantarkan kita ke wilayah cinta. Jadi tidak berhenti hanya di pembahasan saja. Jadi itu ya, apalagi pagi hari ini yang kita bahas adalah puncaknya cinta bagi saya. Yaitu kita bertemu cinta pada Rasulullah, cinta pada Kanjeng Nabi. Mengapa saya sebut puncaknya cinta? Karena cinta kepada Rasulullah lah yang nanti mengantarkan kita kepada cinta kita kepada Allah. Itu kan di surat Ali Imran itu kan ada ayat yang tegas menyatakan itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi, katakanlah wahai Rasul, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi cinta kita pada Rasulullah pada saatnya akan mengantarkan kita kepada Allah. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, saya itu cintanya Allah saja, pokoknya satu-satunya Allah. Nah, ini ya bagus pernyataan itu, tapi siapalah kita? Itu kan samalah kayak kita kalau mau mencintai, misalnya ada lawan jenis yang cantiknya luar biasa, kayanya luar biasa, dan lain sebagainya. Itu kan kita mendekat langsung itu mesti dicueki, siapalah kita. Maka jalan paling mudah untuk mendekati dia adalah ayo kita dekati orang yang dekat dengan dia. Alhamdulillah kalau orang yang paling dekat dengan dia. Itu analoginya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ayo kalau memang cinta Allah ya, ada jembatan yang lebih dekat untuk menuju ke sana, yaitu cinta pada Rasulullah. Jadi itu kalau ada yang tanya ya, kalau ada yang bantah, saya itu Allah saja yang nomor satu. Justru cinta pada Allah sahabat ada cinta Syekh Jami yang menulis kisah cintanya Yusuf Zulaikha. Saya masih ingat ada kalimat bagian dari cerita itu yang menunjukkan mengapa sih Allah kok tidak menghukum Zulaikha dengan beberapa dosanya, termasuk merayu Yusuf dan lain sebagainya. Sampai kemudian ada kalimat yang saya ingat di novelnya Syekh Jami itu. Ini semacam firmannya Allah kepada Nabi Yusuf waktu beliau tanya, mengapa kok perempuan ini masih sejahtera, masih... Nah, terus ada kalimat yang saya ingat begini. Allah berfirman pada Nabi Yusuf, aku belum mengambilnya. Sebab dalam dirinya terkandung cinta kepada orang yang juga aku cintai. Karena ia sangat sayang kepadamu, bagaimana engkau mengira aku akan menyengsarakan hidupnya? Ini menurut saya menyelamatkan beliau. Mengapa cinta itu menyelamatkan beliau? Karena yang dia cintai adalah kecintaannya Allah, yaitu nabinya, Nabi Yusuf. Nah, semoga nanti kalau kita menghidupkan cinta kepada Rasulullah, pada gilirannya Allah juga menghadirkan cintanya untuk kita. Kalau Allah menghadirkan cintanya untuk kita, kalau dalam dunia tasawuf ini nama lain dari keridhoannya Allah untuk kita.
Insya Allah nanti hidup kita akan mulia dengan itu. Nah, itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, selain bahwa kecintaan kepada Rasulullah itu jembatan menuju Allah, bagi saya cinta kita kepada Rasulullah adalah sebuah kewajaran, bahkan keniscayaan. Mengapa ini satu keniscayaan? Mengingat kecintaan Rasulullah kepada kita. Mengingat segala pengorbanan Rasulullah kepada kita, segala perjuangan beliau. Teman-teman nanti boleh membuka lagi surat At-Taubah ayat 128. Ini insya Allah teman-teman pasti hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kelompokmu, dari kalanganmu. Karakternya rasul ini bagaimana? Azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum ini berat sekali bagi beliau, ma'anittum. Segala yang berasal darimu. Jadi yang memenuhi pikiran Kanjeng Nabi, yang menggelisahkan Kanjeng Nabi setiap saat itu kita. Azizun alaihi ma'anittum. Jadi kegelisahan-kegelisahan utama beliau itu tentang kita. Karena beliau sangat mencintai kita. Khawatir bahkan kalau ada satu saja dari umatnya yang tercecer, kemudian mendapatkan murka, mendapatkan marahnya Allah. Jadi azizun alaihi ma'anittum. Dan yang kedua, harisun alaikum. Sangat bersemangat, sangat ingin agar kita mengikuti beliau. Mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Karena beliau sangat sayang sama kita. Jadi azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, dan bil mu'minina ra'ufur rahim. Kepada orang yang beriman, ini Rasulullah sangat sayang, sangat lemah lembut. Ini ungkapan terima kasih sudah mengikuti jalanku. Makanya beliau Ra'ufur Rahim. Jadi teman-teman, kalau kita mencintai Rasulullah itu keniscayaan dalam bahasa saya. Tidak pantas kalau kita itu tidak. Rasulullah itu sebentuk kewajaran dan juga keniscayaan. Selain tadi keniscayaan, selain tadi adalah jembatan untuk kita menuju Allah, cinta kita kepada Rasulullah adalah keasikan, kenikmatan yang luar biasa. Mungkin teman-teman yang belajar hadis masih ingat ada hadis salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi ada 3 hal yang siapapun memiliki 3 hal ini, dia akan menemukan nikmatnya iman. Jangan dikira nikmatnya iman itu sederhana. Kita ini beragama Islam Muslim sejak kecil, itu saya tidak yakin teman-teman menemukan sudah nikmatnya iman. Cirinya orang menemukan nikmat itu kan asik di situ terus, tidak tergoda lagi oleh yang lain. Orang kalau sudah ketemu nikmat itu kan tidak mau geser kemana-mana, sudah di situ terus. Sementara kita setiap hari kan ya rasanya perintah agama itu jadi beban yang berat. Tuntunan agama itu jadi beban yang luar biasa. Ini sebenarnya indikator kita belum menemukan nikmatnya iman. Nah, di antara nikmatnya iman itu kalau isyaratnya hadis tadi, ayo mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita pada apapun. Karena memang kalau kita ada yang lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasul-Nya, ya kita tidak akan kerasan bersama Allah dan Rasul.
kita lebih terdistraksi, kalau bahasanya anak-anak hari ini, kita lebih tertarik ke yang lebih kita cintai tadi, maka keimanan tidak akan terasa nikmat. Jadi yang ketiga argumennya itu menurut saya, mengapa kita harus mencintai Rasulullah, itu kewajaran sebenarnya, keniscayaan. Yang kedua, ini adalah jalan kita untuk menuju Allah. Hidup kita itu kan targetnya ilaihi roji'un. Kita ini dari Allah dan nanti menuju Allah. Perjalanan kita menuju Allah itu kalau kita upayakan sendiri, ya naik turun jungkir balik seperti hari ini. Ada jalan mudah, jalan shortcut. Kita ikuti Rasulullah. Pasti perjalanan beliau ilaihi roji'unnya cocok persis dengan rute yang harus kita tempuh. Nah, itu menurut saya di antara rahasianya mengapa kita harus mencintai Rasulullah. Jadi itu kalau ada yang bertanya dasar-dasarnya. Nah, problem kedua sekarang. Pagi hari ini kita belajar ya. Kalau nanti setelah ini mari kita bareng-bareng mencintai mungkin dengan teman-teman, dengan sholawatnya, dengan segala aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, ayo kita tanyakan sekarang. Tadi kan kita sudah yakin, berarti cinta pada Rasulullah itu penting. Sekarang kita tanya pada diri kita, benar enggak kita ini sudah cinta? Ataukah hubungan kita dengan Kanjeng Nabi ini sudah termasuk hubungan cinta atau belum? Nah, ini juga harus kita evaluasi. Hubungan cinta itu hubungan yang dalam level apapun selalu disebut relasi yang paling mulia. Hubungan kita dengan Allah yang paling mulia, level tertinggi ya cinta. Dengan Rasulullah level tertinggi ya cinta. Cinta itu satu relasi yang sudah murni. Mengapa disebut murni? Karena di situ sudah tidak ada pamrih-pamrih apa-apa. Kalau pas kita jatuh cinta dengan seseorang itu kan sudah tidak egois lagi, sudah tidak mikir aku lagi. Yang ada di pikiran kita hanya dia saja. Jadi makanya cinta disebut relasi yang murni. Kalau masih belum murni biasanya ya mungkin hanya sekedar, kalau masih ada pamrihnya ini namanya bukan cinta, tapi kebutuhan. Saya patuh pada Rasulullah karena ingin dapat ini, ingin dapat itu. Bukan tidak boleh, tapi levelnya belum cinta. Ini masih banyak pamrih-pamrih. Seolah-olah kalau tidak dapat itu, aku bisa mencintai Rasulullah. Ini masih ada pamrih. Ada juga yang lebih rendah dari itu. Lebih rendah dari itu level kewajiban. Kalau kewajiban ini ada konotasi terpaksa. Levelnya level belum tinggi. Bukan tidak boleh. Mungkin kita masih ada di situ. Tapi kita harusnya naik kelas. Kita naikkan level kita tidak sekedar kewajiban sebagai seorang muslim. Tidak sekedar karena kita butuh. Kita ada pamrih-pamrih untuk kenikmatan, kesenangan kita sendiri. Tapi memang cinta itu sah. Yang ini tidak harus melakukan. Pasti. Mana? Tidak harus melakukan. Belum melakukan aku pun. Orang kowe. Assalamualaikum Pak Faiz. Mohon maaf Pak Faiz, sinyalnya sepertinya tidak masuk atau hilang sinyalnya, jadi beberapa materi dari Pak Faiz masih ke-pending. Terima kasih Pak Faiz. Oke, mohon maaf ada Ya, mohon.
Ya, Hilang tadi nggak apa-apa sinyalnya ya. ya Pak Faiz. Ya, monggo Pak Sinyal Faiz. agak drop sebentar, nggak apa-apa. Yo, Nggih, pokoknya ngaji online sini harus tetap longgar hatinya, nggak nggih, mungkin perfect. insyaallah. Siap. Gitu. Oke. Ya nanti kalau putus ya ditunggu nyambung lagi. Nggih, insyaallah. Oke, saya lanjutkan ya. Nggih, monggo. Jadi ciri cinta kita kepada Kanjeng Nabi yang pertama harus ada passion-nya. Passion itu mungkin kita terjemahkan mudahnya ada getarannya. Setiap kali nama Rasulullah disebut misalnya, hati kita tergetar. Meskipun tidak dipaksa untuk bersolawat, batin kita akan solawat sendiri kalau sudah jatuh cinta. Kenapa? Karena fokus kita, perhatian kita sehari-hari pada beliau. Sama kalau teman-teman sedang jatuh cinta itu loh dengan seseorang, begitu nama dia disebutkan, batinmu langsung teratap gitu, dek gitu. Itu berarti ada passionnya. Tapi kalau biasa-biasa saja berarti tidak ada passion, belum ada ciri cintanya. Kalau kamu sedang jatuh cinta, jangankan disebut namanya. Ya misalnya di masjid atau di musola kamu lihat sandalnya aja di depan masjid kan kamu deg-degan, wah dia ada dalam masjid ini. Atau di kampus, kamu lihat motornya di tempat sepeda aja, wah kamu deg-degan sudah, wah ini dia ada di sana, sudah datang. Oh itu cinta. Jadi ini yang disebut passion, ada rasa. Jadi ini ciri pertama. Kalau ini saya bilang tadi, ini tidak bisa dimanipulasi. Engkau bisa bilang 10-100 kali tiap hari, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Tapi kalau tidak ada rasa, ya kamu tidak bisa bohong. Jadi rasa itu ciri pertama. Maka bangkitkan rasa ini. Sering ada yang tanya ke saya, Pak, gimana sih Pak membangkitkan rasa itu? Ya jalannya macam-macam. Yang paling populer kalau ikut petunjuknya orang Jawa ada istilah tresno kuwi jalaran saka kulino. Jadi rasa cinta itu muncul ketika kita biasakan. Coba kamu biasakan. Ketika sudah kamu biasakan, ketika tidak nyambung itu rasanya agak tidak enak. Mengapa sih ini insya Allah yang hadir pagi hari ini kan misalnya sudah 5 waktunya lengkap, sudah setiap hari. Ini kan kita biasakan tiap hari. Begitu teman-teman meninggalkan sholat secara sengaja, itu kan rasanya tidak enaknya luar biasa. Itu diawali dari kita kulinokan, kita biasakan. Maka di antara jalan menumbuhkan passion adalah mari kita biasakan mewarnai hidup kita sehari-hari dari detik ke detik dengan Rasulullah. Jadi kita hadirkan beliau, entah tuntunan beliau, entah sosok beliau di pikiran, di hati kita, entah apa saja kita hidupkan, ilmu-ilmu yang kita kaji, semuanya sambil kita hadirkan beliau. Insya Allah nanti rasa cinta yang dalam bentuk passion itu lahir. Ciri pertama, kalau sudah ada passion lumayan, kita sudah on the right track untuk menuju cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, kemudian ada namanya intimasi. Intimasi itu ya kalau bahasa Indonesianya intim. Intim itu dekat. Dekat itu indikatornya apa-apa yang seperti yang kita cintai, kita itu merasa cocok. Kita melihat yang kita cintai rasanya bagus saja, nyaman saja, itu namanya intim. Mungkin di sini ada yang penggemar drakor, drama Korea. Kalian kalau lihat drama Korea karena sudah seneng, itu kan apapun yang dilakukan artismu, idolamu, itu kan rasanya pantas saja, rasanya bagus saja, rasanya cakep saja. Itu namanya intimasi. Kamu tidak bantah, kamu terima pokoknya. Kadang-kadang artisnya pakai bedak, cowoknya ngalah-ngalahi cewek, bedaknya tebalnya luar biasa. Tapi karena engkau sudah cinta pada mereka, rasanya kok ya pantas saja. Rasanya cocok saja. Itu karena engkau sudah cinta. Maka kedekatan dengan Rasulullah harusnya juga begitu. Apapun yang dari Rasulullah,
engkau tidak komplain, rasanya ya bagus saja, indah saja, nyaman saja. Itu berarti sudah intim, sudah dekat. Cirinya orang cinta. Jadi orang cinta itu tidak komplain, asik saja berdua. Karena sudah dekat. Apapun yang dituntunkan, apapun yang dijalankan oleh Rasulullah, rasanya nyaman mengikutinya, enak. Karena ada intimasi. Intimasi muncul karena ada passion, rasa cinta. Nah, yang ketiga, ini ciri terakhir. Kita mencintai sesuatu, termasuk mencintai Rasulullah, itu biasanya ada tuntutan yang ketiga, yaitu komitmen. Jadi, ketika kalian mencintai sesuatu, engkau berjanji pada dirimu sendiri, aku akan melakukan yang baik, yang terbaik untuk dia, demi dia. Semuanya pokoknya demi dia. Ini namanya komitmen. Aku akan berusaha melakukan apapun yang membuat dia bahagia. Ini namanya komitmen. Kalau kalian jatuh cinta itu kan, engkau ingin selalu melihat dia bahagia. Engkau ingin selalu melihat dia tersenyum. Kalau dia sedang galau, tidak nyapa kamu sebentar aja, kok WA-mu tidak dibalas setengah jam aja, kamu kan gelisah. Karena kamu khawatir ini jangan-jangan dia marah padaku, jangan-jangan dia tidak bahagia karena aku. Maka ini sebenarnya dalam dirimu sudah ada komitmen untuk membuat dia senang terus, untuk membuat dia bahagia terus. Nah, jadi ini 3 karakter pecinta. Kalau relasimu dengan Rasulullah ada 3 unsur ini, insya Allah engkau sudah ada di wilayah cinta. Sudah ada rasa terhadap beliau. Jadi mendengar nama beliau disebut, itu tidak seperti mendengar nama siapapun disebut. Ada getarannya tersendiri, itu namanya sudah ada passion. Kemudian engkau menerima apapun dan menganggap benar, baik, indah, apapun dari beliau. Kamu tidak keberatan sama sekali tentang beliau, ihwal beliau. Dan yang ketiga, engkau berjanji pokoknya akan melakukan apapun, menjalankan apapun yang menghadirkan ridhonya, kerelaannya, kebahagiaannya. Kalau 3 hal ini sudah hidup dalam dirimu, tinggal engkau kembangkan. Berarti dalam dirimu ada cinta, dalam dirimu ada rasa cinta kepada Rasulullah. Ini parameternya itu. Assalamualaikum, Pak Faiz. Mohon maaf suara Pak Faiz. Baik, kepada teman-teman semua, kita tunggu bersama. Pak Faiz sepertinya sinyalnya masih hilang. Sesuai dengan pengantarnya Pak Faiz, kita harus legowo ketika ada pertemuan online, maka kendalanya yaitu di sinyal. Semoga teman-teman semua masih sabar menunggu Pak Faiz yang masih mencari sinyal, insya Allah ya. Baik, kepada teman-teman semua, sambil menunggu Pak Faiz, silakan teman-teman yang mau bertanya kepada beliau, silakan diketik saja di room chat. Sekali lagi, kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya kepada beliau, Pak Faiz, silakan mengetik pertanyaan di room chat yang insya Allah akan saya bacakan jika waktunya masih memungkinkan.
Baik, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Faiz, silakan ditulis di room chat Zoom yang insya Allah akan saya bacakan kepada Pak Faiz. Untuk sementara ini, Pak Faiz masih dihubungi oleh panitia dikarenakan sinyalnya yang hilang. Monggo kepada teman-teman yang mau bertanya. Oke. Alhamdulillah Pak Faiz sudah ada. Ya, Monggo Pak Mas. Faiz. Ini saya harus ganti jaringan. Nggih, monggo. Baik. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Monggo, Pak. Jadi tadi kita sudah membicarakan dasarnya, kemudian unsur-unsurnya. Sekarang kita bahas manifestasinya. Manifestasi itu mungkin bukti konkret apa yang menunjukkan bahwa kita ini mencintai Rasulullah. Yang pertama, orang mencintai itu biasanya asik, senang kalau bersama yang dicintai. Bahkan nyari waktu khusus untuk bisa berdua. Ini kan kalau yang punya pacar mesti sudah hafal ciri yang semacam ini. Jadi mencari waktu khusus, senang kalau berdua, itu cirinya orang jatuh cinta. Maka kalau memang relasi kita dengan Rasulullah itu relasi cinta, relasi mahabbah, harusnya kita ini asyik kalau berduaan dengan beliau. Bahkan mungkin kita cari waktu khusus untuk bersama beliau. Dalam konotasi saat ini, asyik berduaan itu bisa dalam konteks membaca sholawat, bisa dalam konteks mengkaji sirah beliau, bisa dalam konteks berusaha meneladani apapun yang beliau lakukan. Ini kan sama dengan menghadirkan beliau dalam hidup kita. Selalu bersama. Nah, ini cirinya orang jatuh cinta. Bahkan kalau dalam sehari kita merasa, wah ini hari ini aku terlalu asyik dengan banyak hal lain yang tidak penting. Aku harus membuat waktu khusus Rasulullah, entah atau asyik dengan melakukan tafakur, refleksi tentang kebijaksanaan kenabian yang hadir dari beliau. Mungkin membaca hadis, mungkin membaca sirah, dan lain sebagainya. Atau mungkin menjalankan tuntunannya. Nah, itu manifestasi pertama, ciri pertama. Ciri yang kedua, orang jatuh cinta itu lebih yang disukai oleh yang dia cintai daripada dia sendiri sukai. Jadi kalau kalian sedang jatuh cinta misalnya, mau neraktir pacarmu, itu kan kamu tanya, mau makan apa, di mana? Itu kan menunjukkan bahwa yang kau inginkan dia, yang dia pikir dia, usah tanya kan, langsung aja kau tanya, ingin makan apa? Makan di warung mana? Nanti dijawab, ya terserah misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa oh, ternyata cinta itu mengutamakan apa yang aku sukai. Itu manifestasi kedua dari cinta. Nah, manifestasi yang ketiga dari cinta adalah kalau pakai bahasa Arab itu zikr, selalu ingat. Jadi selalu ingat itu kalau bahasamu selalu terbayang-bayang.
Pagi, siang, malam selalu terbayang-bayang. Nah, ini menunjukkan cinta. Maka boleh kamu cek sekarang dalam pikiranmu, dalam hatimu, yang paling banyak muncul apa atau siapa, biasanya itulah yang paling engkau cintai. Jadi kalau yang paling sering muncul Korea-Korea tadi, ya yang paling sering muncul yaitu, berarti yang paling kamu cintai itu. Sibuk dengan game atau sibuk dengan gadget, tiap hari mikir pulsaku sudah berapa, hari ini main game apa, tiap 5 detik buka WhatsApp, jangan-jangan ada chatting baru, dan seterusnya. Mungkin yang kamu cintai itu. Sibukmu dengan apa, itu biasanya itu yang kau cintai. Karena orang mencintai itu selalu teringat, selalu terkenang. Maka menguji apakah engkau cinta pada Rasulullah apa tidak. Coba direnungi dalam sehari. Dalam. Terus ciri lagi yang ketiga adalah engkau tidak menyesali kalau mengorbankan apapun. Jadi tidak menyesali itu bisa gara-gara dia. Tapi untuk dia, wah ini gara-gara dia mencintai beliau. Yang jadi hitungan, wah habis nanti waktu saya Pak, wah keluar biaya banyak ini Pak, wah tenaga ini Pak yang terserap dan macam-macam, ya kemungkinan engkau belum cinta. Jadi mungkin masih tadi. Ciri selanjutnya, ini untuk kita introspeksi ya, evaluasi. Karena banyak orang hari ini Rasul, karena saya dan seterusnya. Nah, ya monggo, nggak usah kita menuding keluar, kita introspeksi ke dalam. Aku sendiri ini loh, sudah cinta apa belum kepada Rasulullah. Nah, ciri selanjutnya apa? Tidak berat kalau dia yang menyuruh. Padahal kalian bangunnya jam 8 atau jam 9, habis subuh tidur lagi. Tapi karena dia minta menjemput jam 7 nganter kuliah, itu kalian mau. Tidak berat bangun jam 7. Padahal untuk kalian sendiri bangunnya jam 9. Nah, ini menunjukkan ada perhatian, ada berat sedikit. Dia menjalaninya dengan ringan saja. Tidak ada penyesalan sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa engkau sedang mencintai. Kemudian cirinya mencintai takut kalau dia tidak berkenan. Apalagi kalau dia sampai meninggalkanmu, engkau khawatir. Nah, itu cirinya cinta. Jadi mari coba kita ada kenyataan. Ingin aku maki-maki dia, tapi jangan-jangan gara-gara aku maki-maki dia Rasulullah tidak berkenan. Kalau Rasulullah tidak berkenan, Allah pasti juga tidak berkenan. Ini ada ketakutan. Jangan-jangan aku terus dicuekin dengan gara-gara yang aku lakukan ini.
Halo Pak Faiz. Baik, teman-teman, silakan kita tunggu lagi. Sepertinya terkendala sinyal Bapak Dr. Faiz. Di sini sudah ada banyak Jangan sekali aku pertanyaan terus yang menarik. ditinggal. Tidak, yang luar biasa adalah dicueki. Tidak lancar, tapi dia tidak akan terlibat dalam hidupmu. Itu yang paling mengerikan bagi seorang. Oke, mohon maaf. Ini Baik, terputus Pak. sebentar tadi. Jadi ciri lupa tadi beberapa. Jadi kalau engkau yang antara lain, engkau tidak peduli dengan cacian. Oke. Cintamu tidak terpengaruh oleh itu. Orang memujimu bahwa wah engkau ini sangat dekat, sangat cinta. Engkau ini termasuk yang melanjutkan Rasulullah, warasatul anbiya dan seterusnya. Itu ya tidak ngefek karena tanpa ada itu pun engkau sudah sangat dalam mencintainya. Atau dicaci orang. Saya tidak tahu, mungkin di antara teman-teman ada yang pernah pengalaman dicaci atau dikritik atau dimarahi orang gara-gara cintamu. Siapa tahu di sini ada yang pernah kemudian membuat acara maulid Nabi, membuat acara yang mengekspresikan cinta, kemudian dikritik orang. Itu kalau memang kita mencintai Rasulullah, kritik itu tidak akan efek. Jadi orang suka atau tidak suka ini. Kalau dengan cacian, kalau masih menunggu dipuji orang lain, saya tidak ngomong salah, tapi mungkin levelnya belum cinta. Level cinta itu level yang sudah orang bilang kamu kok Mohon maaf Pak Faiz, sepertinya sinyalnya hilang. Baik, bagi teman-teman yang belum mengajukan pertanyaan di room chat, silakan segera diajukan karena akan segera kami bacakan pertanyaan para peserta yang kita ajukan ke Bapak Faiz. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang insya Allah akan kita bahas bersama Bapak Faiz. Ada lebih dari 5 pertanyaan ini, alhamdulillah. Baik, kita masih monggo Pak Faiz. Maaf, ini nanti kita G. setelah ini dialog ya, tidak ingin pamor meskipun tidak kelihatan, meskipun kelihatan. Jadi maksudmu ketika melakukan ya semua manifestasi tadi yang di atas itu adalah manifestasi kecintaan. Baik, saya kira itu ya Mas. Sedikit karena ini judulnya talk show bukan ceramah, jadi saya tidak pantas sebenarnya ngomong terlalu panjang lebar. Saya kembalikan ke Mas moderator untuk kita ngobrol saja, tanya jawab untuk baik, selanjutnya. Siap, terima Mohon kasih dimaklumi ini karena sinyalnya baru putus-putus nge-lag. Oke. Monggo Mas, saya kembalikan. Oke. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Faiz yang telah memberikan materi ataupun motivasi terkait sholawat. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan Pak Faiz di room chat. Mungkin Bapak juga bisa melihat pertanyaan tersebut di room chat dan akan saya bacakan atas nama
Mbak Zulfi Idayanti. Ada pertanyaan, Pak? Atas nama Mbak Zulfi Idayanti, ingin bertanya, ketika niat awal kita mulai membiasakan diri membaca salawat 100 kali, ataupun 1000 kali, ataupun jumlah lainnya dalam sehari sebagai wujud cinta kita, namun ketika hal tersebut sudah terbiasa, yang kalau ditinggalkan membuat hati tidak nyaman, namun setiap kali kita laksanakan tidak kita niatkan, namun ngalir saja membaca karena terbiasa. Pertanyaannya, apakah hal tersebut niatnya masih sama dengan niat awal atau eksistensinya berbeda dengan niat awal pertama kali? Terima kasih. Monggo Pak Faiz. Terima kasih Mbak Sulfi. Alhamdulillah sudah mau mengistiqomahkan membaca sholawat 100 kali apa 1000 kali. Ini harus bersyukur karena terbukanya hati untuk mau melakukan kebaikan itu juga sebenarnya anugerah dari Allah. Nah, apakah niat yang diperbarui itu kali baca sholawat? Menurut saya akan setiap hari membaca sholawat 100 kali. Setiap hari membaca 100. Tapi kalau yang dimaksud ini, misalnya tadi membaca sholawat 100 kali, karena panjang dan banyak, kan kehilangan keseriusan. Kehilangan keseriusan itu jatuhnya pada formalitas. Seperti tadi yang baca sholawat sambil apa gitu, disambi ngapain. Bukan tidak boleh, ya memang lebih baik melakukan aktivitas disambi sholawat daripada aktivitas disambi gosip orang lain, misalnya. Tapi pasti ada dengan penghayatan. Yang 100 itu ini lebih bagus. Jadi kalau niat itu maksudnya kita jalankan serius atau tidak serius, ya yang serius lebih bagus. Setiap kali baca sholawat, kita cari tempat yang khusus, kita cari ruang yang khusus untuk kita asyik bersama Rasulullah. Kita disambi dengan aktivitas-aktivitas lain. Misalnya sambil ngapa, sholawat, sambil apa, sholawat. Boleh, bahkan lebih bagus di aktivitas itu daripada melakukan aktivitas dengan ngomong orang lain, melakukan aktivitas dengan hati dan pikiran yang kosong. Dari aspek ini boleh, tapi dari aspek level cinta kita tadi kepada Rasulullah, mungkin ada baiknya amalan-amalan sholawat, amalan-amalan ekspresi cinta yang 100 kali, 10 kali, 1000 kali, kita sediakan waktu khusus berdua saja, kita hayati. Memang amalan yang diistiqomahkan itu tantangannya biasanya ya rutinitas tadi, formalitas, sehingga lama-lama kehilangan rasa. Tidak masalah, jalani saja. Ini tantangan beragama yang berat antara lain adalah istiqomah. Istiqomahi saja, nanti akan ketemu rahasia, manfaat, dan barokahnya. Baik, saya kira itu Mbak Sulfi untuk amalan sholawatnya. Monggo, Baik, terima kasih mungkin Pak Faiz. dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ini ada yang raise hand ya, atas nama Mas Arif Mustafa dan Mas Rizky. Oke, kepada Mas Arif, apakah masih terhubung? Mas Arif Mustafa? Sepertinya belum terhubung. Kemudian Mas Rizky, apakah terhubung? Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam Mas. Baik, seandainya mau bertanya, kami persilahkan. Terhubung Mas. Bentar ya. Bismillah. Baik. Assalamualaikum Pak. Kalau Waalaikumsalam. misalkan begini ya Pak, kita itu mencintai seseorang, namun
Maaf, rada melenceng temanya, tapi terkadang kita itu tidak merasa yakin dengan diri kita sendiri terhadap apakah kita bisa mendapatkannya atau bagaimana begitu, Pak. Mungkin barangkali ada saran atau sebagainya itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa dari Mas Rizky. Monggo Pak Faiz. Pertanyaan dianggap berhubungan juga berhubungan. Ini membahas tentang kemurnian cinta sebenarnya temanya. Tadi Masnya menyatakan mencintai seseorang tapi tidak yakin bisa mendapatkannya. Ini mungkin yang alami seperti ini ya. Gini teman-teman, ketika dia dalam bentuknya yang paling murni, sebenarnya berbeda dengan kepemilikan. Jadi ketika masih ada aku yang ingin mendapatkan dia, aku yang ingin senang karena bersamanya dan lain sebagainya, masih ada aku, kalau bahasanya psikologi masih ada ego, itu belum puncaknya cinta sebenarnya. Termasuk ego untuk harus memilikinya. Makanya ada yang bilang cinta itu sesuatu, memiliki atau menikah itu sesuatu yang lain. Bahwa misalnya yang engkau cintai tidak memilihmu, hilang kan? Engkau kan masih tetap mencintainya. Kalau bukan cinta, itu ya mungkin kalau dia nolak, ya sudah aku cari yang lain. Itu biasanya ini relasinya bukan relasi cinta, tapi relasi pamrih atau relasi dagang tadi. Aku membeli, aku menjual, engkau membeli. Aku begini, engkau harusnya begitu. Ini negosiasi namanya, belum cinta. Kamu saja. Kalau engkau menganggap bersamaku tidak bahagia, menurutmu lebih bahagia dengan yang lain, silahkan saja. Tapi yang jadi fokusku memang hanya kebahagiaanmu saja. Nah, ini cinta sudah. Aku menderita tidak apa-apa. Aku susah, ya memang sakit, ya memang kecewa. Tapi tidak masalah, cintaku tidak berkurang karena itu. Kalau karena itu cintaku berkurang, ya berarti yang kemarin itu sebenarnya bukan cinta. Ini bukan cinta, tapi ini sebenarnya negosiasi. Aku mencintaimu, kalau engkau mencintaiku, kalau engkau tidak mencintaiku, ya sudah, aku akan mencari cinta yang lain. Kalau ini negosiasi. Makanya cerita-cerita cinta yang murni itu biasanya agak sad ending. Romeo and Juliet, Laila Majnun, Yusuf Zulaikha, itu kan di novel-novel itu agak sad ending. Tapi tidak masalah, justru kebahagiaan seorang pecinta, kemuliaan, keagungannya itu terletak pada pengorbanannya tentang kebahagiaan yang dia cintai. Maka kalau sampean mencintai seseorang tapi tidak yakin bisa mendapatkannya, ya biar saja. Karena memang target terakhirnya bukan mendapatkan dia,